Perumusan dan pelaksanaan strategi perang baru dimulai dan masih banyak yang harus ditentukan. Di sini kurangnya sidik jari atau jejak misalnya berarti asal serangan bisa sulit dilacak. Jaringan komputer yang terinfeksi di seluruh dunia dapat disewa untuk melayani apa yang disebut botnet yang meluncurkan spam, serangan denial of service, atau malware seperti keystroke logger atau email phishing. Seorang aktor negara bangsa dapat dengan mudah menggunakan atau tampaknya menggunakan sumber daya seperti yang dapat dilakukan oleh perusahaan kriminal. Amerika Serikat dan Korea mengalami serangan cyber dalam skala yang besar pada tahun 2009 dan 2011, dan sementara Korea Utara adalah tersangka yang terlihatnya cukup jelas ya, meskipun bukti definitif tidak segera tersedia. Atau di sini belum ada bukti yang cukup ya untuk menjadikan Korea Utara sebagai tersangka. Oke. Di sini lalu ada aktor non-bangsa negara. Bentuk lain dari perang digital sedang bermunculan, seperti terjadinya pada tahun 2010 ketika virus perangkat lunak yang disebut Stuxnet menjadi sasaran yang sangat spesifik, menyerang perangkat industri Siemens, khususnya sentrifugal di fasilitas pengayaan nuklir Iran. Dengan kecanggihan yang ekstrim, virus tersebut menanamkan dirinya dalam sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang mengontrol peralatan industri. Kemudian mengirimkan sinyal palsu ke sistem pemantauan yang menunjukkan bahwa perangkat operasi beroperasi dengan baik. Stuxnet adalah kasus pertama yang terdokumentasi dari serangan terhadap sistem kontrol industri. Sistem serupa mengontrol pembangkit listrik, fasilitas kimia, dan instalasi militer. Nah, lalu di Wikileaks mendapatkan perhatian besar pada tahun 2010 ketika menerbitkan 480.000 dokumen yang berkaitan dengan perang Amerika Serikat di Afghanistan. Kemudian merilis lagi 250.000 dokumen Amerika Serikat yang lain. Anonymous menjadi terkenal ya pada tahun 2010 ketika menyerang PayPal dan Mastercard setelah situs pembayaran memotong sumbangan yang diberikan ke Wikileaks. Kelompok itu dengan cepat melipat gandakan usahanya. Ketika Sony berusaha untuk menuntut seorang peretas yang berusaha untuk menjalankan Linux di PlayStation, Anonymous menyerang jaringan PlayStation, tetapi perusahaan tersebut malah menyangkal kebocoran 100 juta akun atau pengguna Sony secara bersamaan, membuktikan bahwa akun pengguna Sony ternyata tidak terlindungi dengan baik ya. Lalu target lain di tahun 2011 termasuk Organisasi Perjanjian Utara atau NATO, sistem penyiaran publik, dan situs web Senat Amerika Serikat. Anonymous mengklaim bahwa kelompok ini telah menyerang pemerintah Brazil. Situs pemerintahan di Turki diserang Anonymous sebagai tanggapan atas percobaan penyensoran internet. Anonymous tampaknya memiliki variasi target dan motivasi yang aneh, sejalan dengan perkumpulannya yang terlihat tanpa pemimpin. Agendanya oportunistik, meskipun keterampilan yang terlibat dalam pelanggaran militer menunjukkan bahwa beberapa anggota memiliki pengetahuan yang canggih. Munculnya senjata ofensif. Mengingat bahwa sekitar 2.000 perusahaan Amerika Serikat telah diserang oleh berbagai serangan web dengan tingkat kecanggihan yang cukup tinggi, Google misalnya secara terbuka menuduh China melakukan serangan cyber dan mengubah prosedur operasinya. Sejauh ini targetnya adalah sipil, ya, termasuk kontraktor pertahanan dan militer. 24.000 file dicuri pada Maret 2011 dari kontraktor yang tidak disebutkan namanya oleh penyusup asing. Kelas target baru bersifat strategis di luar lingkup militer dan diplomatik. Jaringan listrik, jembatan gantung, pemantauan rumah sakit, dan sistem perawatan pasien. Sementara langkah-langkah defensif sangat penting dan terkadang efektif. Negara-negara berusaha mempersenjatai diri secara ofensif, seperti yang ditunjukkan oleh virus Stuxnet. Serangan perangkat lunak dapat menjadi efektif secara strategis sekaligus dapat diterima secara politis, mengingat area abu-abu hukum yang cukup luas. Tidak seperti perang dingin yang mengandalkan pencegahan,
Perang Dunia Maya ditandai dengan penyesatan dan penyangkalan tingkat tinggi. Selain itu, begitu kemampuannya ditunjukkan, tindakan balasan dapat dilakukan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan seperti ledakan nuklir. Dengan Stuxnet, perangkat lunak menutupi jejaknya dan memberitahu operator fasilitas nuklir membuat seolah-olah gaya sentrifugal dalam nuklir itu beroperasi secara normal. Padahal sebenarnya mereka berputar cukup cepat untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Oke, looking ahead. Cyber war singkatnya berbeda dari perang konvensional di hampir setiap dimensi yang signifikan. Penyerang bisa berada ribuan mil jauhnya dari target, dan serangan itu bisa dijadwalkan untuk diluncurkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah keputusan diambil. Identitas dan lokasi penyerang hampir tidak mungkin ditentukan. Motivasi pihak-pihak yang menyerang mungkin tidak terlihat. Ad hoc atau sangat berkembang, dan pihak-pihak yang bersekutu kemungkinan besar akan bertindak untuk kepentingan agenda yang berbeda. Beberapa peserta mungkin tidak menyadari keberadaan atau sifat partisipasi mereka. Identitas penyerang dapat disembunyikan agar terlihat seperti karya orang lain atau karya orang lain secara khusus. Target akhir mungkin tidak langsung terlihat mengingat padatnya interkoneksi dari begitu banyaknya komputer. Tujuannya mungkin untuk menghilangkan kemampuan host target untuk mengirimkan pesan politik, untuk menyebabkan gangguan ekonomi, atau menyebabkan kerusakan tubuh, baik secara khusus alat pacu jantung atau pompa pengiriman insulin tertentu, atau secara umum seperti pasokan air. Singkatnya, serangan cyber bisa ditujukan dengan sangat spesifik. Biaya serangan cyber jauh lebih murah daripada serangan konvensional. Karena berbagai alasan, target sudah tersedia, beberapa aset benar-benar aman. Karena jumlah koneksi internet dan perangkat mirip komputer meningkat melewati angka 4 miliar, memikirkan gagasan seperti autentikasi, keamanan perimeter, dan kepercayaan akan semakin bermasalah. Jika resiko menjadi cukup parah, mungkinkah banyak manfaat dan mobilitas yang dikalahkan oleh bahaya, atau oleh tindakan pencegahan yang diminta oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi aset penting, yaitu akankah perilaku para pejuang dunia maya, baik resmi maupun tidak, akan memaksa perubahan substansial di lingkungan terbuka, relatif murah, dan heterogen seperti yang diharapkan orang-orang. Oke, lanjut selanjutnya ke paper kedua, yaitu Supporting Innovation Through Knowledge Management and Extended Enterprise. Abstrak. Jadi kita mulai dari abstrak dulu. Mengelola, di sini paper ini membahas mengelola pengetahuan untuk inovasi dalam lingkungan extended enterprise adalah isu utama. Hal ini pada gilirannya membutuhkan pemanfaatan yang efektif dari teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Bab ini membahas penerapan ICT untuk manajemen pengetahuan, knowledge management atau KM yang diperlukan untuk inovasi di industri. Sistem knowledge management ini berbasis TIK untuk mendukung proses inovasi yang di lingkungan extended enterprise, yaitu untuk mendukung penguasaan proses inovasi. Tujuan utama dari sistem ini yang baru adalah menyediakan sarana untuk merangsang terciptanya ide-ide inovatif secara umum, dan khususnya pada peningkatan produk atau proses yang potensial, dan pada pemecahan masalah. Sistem AIM mendukung pengumpulan ide-ide tersebut di seluruh extended enterprise dari orang-orang yang terlibat dengan produk dan proses, serta pengembangan ide yang dikumpulkan menjadi inovasi. Lalu ringkasan paper, mendukung inovasi melalui manajemen pengetahuan di extended enterprise. Di sini mengelola pengetahuan dan untuk inovasi dalam lingkungan extended enterprise adalah isu utama. Tujuan utama dari sistem AIM yang baru adalah menyediakan sarana untuk merangsang penciptaan ide-ide inovatif secara umum dan potensi perbaikan atau proses dan pemecahan masalah. Manufaktur perlu mendapatkan keuntungan dari teknik extended enterprise menurut Gear 2000 tahun 2000 dengan melibatkan semua orang dari siklus hidup produk untuk memberikan pengetahuan produk mereka guna meningkatkan pengembangan dan dukungan produk. Paradigma baru ini menyiratkan skenario yang cukup baru, menangkap dan berbagi
dan berbagi pengetahuan. Bentuk baru hubungan timbal balik antara perusahaan dan orang. Metode kerja baru akan dapat mendukung extended enterprise untuk memantau dan menangkap pengetahuan dari extended product sepanjang siklus hidupnya. Ini akan mencakup dari konsepsi produk atau layanan hingga pembuangannya dan kembali ke reinkarnasi. Artinya, meluncurkan produk baru yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang dikumpulkan dari yang sudah ada. Lalu menyediakan sarana untuk pengembangan tim dari ide-ide inovatif melalui extended enterprise merupakan tantangan tinggi dan meminta pendekatan umum untuk pengembangan ontologi yang dapat diterapkan dalam konteks produk atau proses tertentu. Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Satu-satunya cara yang diketahui dan terbukti menghasilkan ide-ide inovatif saat ini didasarkan pada cara generik membantu otak manusia untuk membuka fokus mereka, menggunakan pemikiran lateral, dan mencoba untuk menjadi lebih kreatif. Perusahaan harus dapat memperluas perusahaan mereka sendiri untuk mencakup operasi pelanggan di mana produk industri yang dipasok digunakan. Mereka perlu memberikan keahlian untuk mendukung produk di tempat seolah-olah ahli perusahaan yang ada di sana bersama pelanggan untuk memecahkan masalah. Ini akan melibatkan model extended enterprise dari keahlian teknis perusahaan dalam mendukung produk mereka di lokasi pelanggan. Paradigma baru ini membahas isu-isu yang sangat penting bagi industri, penggunaan teknologi e-business untuk sistem pengetahuan produk extended enterprise yang memungkinkan interaksi manusia di mana-mana, melintasi dan di luar organisasi industri, membuat organisasi bekerja lebih baik satu sama lain. Kebaruan pendekatan ini adalah fokus pada pengetahuan produk yang tidak dikelola saat ini, dan yang berasal dari pemasok pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam pengembangan, dukungan, dan penggunaan produk. Ini mewakili evolusi sistem informasi produk, membawa standar dan praktik ke depan untuk mendukung kerjasama dan kemitraan. Metode untuk membangun ontologi. Metode untuk membangun ontologi menurut Gruninger dan Uskold pada tahun 1996 memiliki relevansi khusus untuk sistem AIM karena mereka harus berfungsi sebagai dasar untuk menyatukan dan menggunakan kembali ide-ide inovatif dari pelaku yang berbeda dalam perusahaan yang diperluas. Ada dua perangkat lunak berbasis metodologi TRIZ untuk pemecahan masalah inventif, yaitu IBW, Innovation Workbench, dan Tech Optimizer. Keduanya berbasis di Amerika Serikat. Kedua paket perangkat lunak menggunakan representasi skematis dari masalah dan analisis otomatis dari diagram yang dihasilkan yang memandu pengguna ke solusi abstrak. Contoh alat CBR atau Case-Based Reasoning yang bagus adalah CATE, Easy Reasoner, Recall, Know-how. Semuanya adalah perangkat alat untuk mengembangkan aplikasi penalaran berbasis kasus. Program penilaian inovasi dibuat oleh United Investor Association. Ini adalah layanan bantuan penemu atau inovator yang menyediakan penemu, pengusaha dan pemasaran produk atau perusahaan manufaktur dengan analisis pihak ketiga yang jujur dan objektif tentang risiko dan potensi ide dan penemuan mereka. Kasus bisnis menggunakan sistem AIM dengan cara yang berbeda memungkinkan untuk mengembangkan dan menguji sistem AIM untuk skenario yang berbeda, memastikan penerapannya secara umum. Deskripsi solusi teknologi berdasarkan analisis sebelumnya dari state of the art dan kebutuhan penggunaan akhir diputuskan untuk mendasarkan sistem AIM pada konsep TRIZ, di mana konsep umum dan metodologi untuk inovasi menggunakan algoritma innovation telah terintegrasi. AIM bermaksud menyediakan metode dan alat yang dapat diterapkan di lingkungan industri. Kombinasi TRIZ, RBR, dan CBR, serta repositori ide dan pengetahuan tentang produk atau proses diterapkan yang saat ini tidak tersedia untuk domain pengembangan inovasi. Metodologi TRIZ mengacu pada penggunaan pengetahuan masa lalu untuk mengatasi masalah dan baik RBR maupun CBR menggunakan informasi masa lalu yang dikumpulkan dalam aturan atau kasus untuk mencapai hasil ya. Pengetahuan yang diperlukan untuk mewujudkan metode penalaran ini akan disediakan dalam sistem AIM, baik sebagai inovasi, ide, maupun pengetahuan produk dan proses.
Sistem AIM dianggap sebagai proses inovasi menurut Zlotin dan Zussman tahun 1999 yang berarti bahwa sebuah ide akan menjalani siklus lengkap untuk dikumpulkan, didokumentasikan, diklasifikasikan, dan digunakan dalam sistem AIM. Ini adalah life cycle dari AIM-nya, dimulai dari new idea, memvalidasi idea, lalu menemukan konsep, proses konsep, mencoba konsep, lalu akhirnya menjadi inovasi. Lalu konsep yang dicoba, tiap konsep, siklus hidup ini merupakan dasar dari proses inovasi yang berisi kegiatan yang harus direalisasikan untuk mencapai inovasi dalam perusahaan secara bersamaan. Sistem AIM melakukan penilaian pertama terhadap ide-ide baru dengan tujuan membuat klasifikasi kasar. Klasifikasi ini menjadikan identifikasi jenis ide menurut informasi yang dikandungnya, yaitu perbaikan, penyebab potensial, tindakan, atau produk atau proses baru. Semua informasi dapat berguna untuk memungkinkan penilaian yang terbaik. Langkah-langkah ini termasuk menghubungkan ide-ide, inovasi, dan informasi yang disimpan seperti produk, proses, masalah, penyebab, dan tindakan. Hasil dari langkah ini adalah ide yang lebih rumit, yaitu konsep. Seperti di life cycle yang ini ya, hasilnya adalah konsep ya. Lalu di pengumpulan ide-ide inovatif dan pengetahuan produk atau proses, modul ini didasarkan pada kombinasi pendekatan klasik, alat komersial, dan pengembangan baru yang diperlukan untuk menyediakan sarana untuk mengumpulkan ide secara efisien dan untuk mengumpulkan pengumpulan profil pengguna, menyesuaikan GUI dengan pengetahuan pengguna tentang masalah produk dan proses yang membutuhkan ide. Untuk memastikan validasi yang andal dari metode dan alat AIM, metrik didefinisikan untuk memungkinkan penilaian kuantitatif dari kemajuan pengembangan sistem dan hasil yang dicapai. Metrik ini mencakup metrik bisnis, manfaat bagi pengguna akhir, dan metrik teknis, pemenuhan persyaratan pada alat. Target bisnis utama adalah meningkatkan jumlah ide yang dihasilkan oleh perusahaan untuk produk baru atau proses pemotongan sebesar 50-70%. Mengurangi waktu penyelesaian masalah produk sebesar 25% dan menggunakan proses inovasi yang ditingkatkan. Didukung oleh sistem AIM sebagai alat pemasaran untuk menunjukkan kepada pelanggan lama dan baru bahwa ini adalah perusahaan teknologi tinggi. Proses pengujian di perusahaan ini direalisasikan oleh proses engineering dan manajer pabrik serta pekerjaan pemeliharaan terpilih yang menentukan model pabrik, terutama mesin necker dengan menggunakan alat setup yang disediakan. Informasi ini adalah dasar untuk mengumpulkan masalah dan ide. Perlu diingat bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut yang merupakan cara nyata untuk mencapai inovasi. Objektif dari PEP ini yaitu meningkatkan jumlah sarana inovatif tentang produk dari pelanggan dan pemasok melalui tautan web terstruktur, meningkatkan jumlah ide inovasi produk dari karyawan melalui fasilitas yang mudah digunakan, menetapkan skema klasifikasi untuk pengetahuan produk atau proses yang digunakan untuk pengembangan lebih lanjut, meningkatkan jumlah inovasi yang diimplementasikan atau konsep baru penawaran kepada pelanggan, meningkatkan jumlah ide inovatif tentang proses dari karyawan dalam extended enterprise, mempermudah pengenalan informasi, meningkatkan jumlah solusi inovatif dari masalah yang teridentifikasi dalam proses, mengurangi waktu dan upaya memecahkan masalah produk atau proses, memiliki cara yang terkelola untuk mengembangkan ide menjadi konsep praktis yang baru, mengurangi pemborosan dan biaya yang terkait dengan masalah, dan mendukung pelanggan, mempersingkat waktu dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menerapkan ide-ide baru dalam proses manufaktur. Temuannya adalah setelah diperkenalkan sepenuhnya di 2 pabrik pertama, diharapkan dapat membawa peningkatan produktivitas dan pengurangan limbah karena perbaikan proses yang efektif sekitar 5-7%. Tetapi begitu diperkenalkan di setidaknya 8 pabrik di seluruh dunia, manfaatnya dapat membawa peningkatan lebih dari 12%. Penilaian prototipe. Karena pendekatan modern untuk inovasi produk atau proses dalam industri memerlukan keterlibatan banyak tim yang berbeda dalam konteks extended enterprise, maka sangat penting untuk menyediakan solusi TIK yang mendukung kerja kolaboratif dalam inovasi. Tren peningkatan lingkungan manufaktur global dan peningkatan radikal dalam jumlah varian produk dalam industri manufaktur modern membutuhkan bentuk kolaborasi baru di antara tim yang terlibat di sepanjang siklus hidup inovasi produk atau proses.
serta berbagi pengetahuan dan pengalaman tanpa batas di antara tim-tim ini. Seringkali didistribusikan geografis dan waktu. Lingkungan kerja kolaboratif CWE dapat mendukung proses inovasi dalam industri manufaktur. Tujuannya adalah mengembangkan platform kerja kolaboratif baru untuk mendukung kolaborasi antar tim dalam industri manufaktur yang memungkinkan proses inovasi yang lebih efektif. Future work-nya, secara umum penelitian masa depan di bidang produk knowledge management akan terus mengeksplorasi kemungkinan yang timbul dari alat TIK untuk menangkap pengetahuan implisit dari orang dengan cara memungkinkan penyimpanan dan penggunaan kembali, karena pendekatan modern untuk inovasi produk atau proses dalam industri memerlukan keterlibatan banyak tim yang berbeda dalam konteks extended enterprise. Maka sangat penting untuk menyediakan solusi TIK yang mendukung kerja kolaboratif dalam inovasi. Kecenderungan meningkatnya lingkungan manufaktur global dan peningkatan radikal dalam jumlah varian produk dalam industri manufaktur modern, misalnya build to order, membutuhkan bentuk kolaborasi baru di antara tim yang terlibat sepanjang siklus hidup inovasi produk atau proses. Misalnya desain, perencanaan, penjadwalan produksi, manufaktur, layanan purna jual, dan lain-lain. Serta berbagi pengetahuan dan pengalaman tanpa batas di antara tim-tim ini. Seringkali didistribusikan secara geografis dan tepat waktu. Ada kebutuhan yang jelas untuk mendukung pola kolaborasi yang berbeda secara efisien, kolaborasi sinkron, asinkron, multisinkron, dan lain-lain. Hal ini terutama menjadi tantangan bagi industri manufaktur di banyak negara industri terkemuka yang menghadapi migrasi besar-besaran fasilitas manufaktur ke negara-negara Eropa Timur dan Asia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Terima kasih.